Shalom, selamat pagi, Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita merasakan kasih Tuhan yang sangat luar biasa, karena pada minggu ini, tanggal 20 September tahun 2020, kita kembali dipertemukan dalam ibadah hari Minggu secara online. Majelis Jemaat mengucapkan selamat beribadah kepada warga jemaat, juga kepada seluruh pemirsa dimanapun berada. Pada hari Minggu pagi ini, ibadah akan dilaksanakan dengan menggunakan tata ibadah khusus karena akan memperingati bulan Kitab Suci dan menggunakan lagu Kidung Pasamuan Jawi. Ibadah Minggu pagi ini akan dilayani oleh Bapak Pendeta Sandi Hadi Wijaya. Majelis Jemaat juga menghimbau kepada seluruh pemirsa juga jemaat untuk tetap melaksanakan himbauan pemerintah juga himbauan dari PHMA, yaitu tetap melaksanakan protokol kesehatan di dalam ibadah online juga ibadah offline. Untuk mengawali ibadah pada pagi hari ini, marilah kita bangkit berdiri dan menyanyikan lagu Kidung Pasamuan Jawi nomor 14, bait pertama dan ketiga, Kulo Samyo Tetunggilan. Samyo tetunggilan ngabekti mring pangeran icinungan kacekapan wabakas kasarasan kula tansah nggunggung Gusti lan ajre asireti wedding ayam ing siro sestu tentrem raja. Sarta sagunging titah mongso kasilik manti samuka wis mung endah kula tansah nggunggung Gusti lan ajre asiyekti wedding siro sestu tentrem raja. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudaraku. Hari ini Minggu tanggal 20 September 2020, kita bersama-sama kembali membangun persekutuan kita. Di hari ini, di Minggu pagi ini, kita masih di dalam bulan Kitab Suci. Mari kita hayati panggilan Tuhan dan kita khususkan ibadah kita dengan pengakuan di dalam setiap hati kita yang demikian. Bapak, Ibu, dan Saudara, kita masuk di dalam saat teduh. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Engkaulah Tuhan Sang Pencipta langit dan bumi, dan yang memeliharanya dengan setia. Engkaulah sumber pertolongan kami ya Tuhan, dan Engkaulah satu-satunya Allah yang kami sembah. Maka hanya kepadamu Tuhan, kami datang untuk berbakti. Terimalah salam.
anugerah dan damai sejahtera yang berasal dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, senantiasa menyapa dan menyentuh setiap hati dan kehidupan Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku semua. Amin. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, kami persilahkan untuk duduk kembali. Saudara-saudaraku yang berbahagia di dalam Tuhan Yesus Kristus, minggu ini kita masuk di dalam rangkaian minggu yang ketiga di bulan September. Dan kita juga di bulan ini bersama-sama menghayati dan merenungkan akan panggilan Tuhan melalui penghayatan bulan Kitab Suci. Maka dari itu Bapak, Ibu, dan saudaraku, ada tema ibadah yang mendasari persekutuan kita di pagi hari ini, yaitu firman-Nya sebagai penuntun hidup dalam genggamannya. Saya ulangi sekali lagi tema yang mari kita hayati dalam minggu ketiga di bulan September ini, yaitu firman-Nya sebagai penuntun dalam hidup genggamannya. Mari tema ibadah ini kita sambut dengan kita bernyanyi Kidung Pasamuan Jawi nomor 125, baitnya yang pertama, Lamun Kulo Mlampah. Jemaat Tuhan yang berbahagia, di minggu pagi hari ini kita semua masih diberikan waktu dan kesempatan kembali berjumpa dengan sanak saudara keluarga kita dan juga berjumpa di dalam peribadahan online GKJW Situbondo. Di kesempatan yang indah ini Tuhan juga mengizinkan kita kembali untuk mengoreksi, mengevaluasi dan melihat setiap perilaku dan yang kita lakukan dalam setiap kehidupan kita hari lepas hari. Maka mari Bapak, Ibu, dan Saudara, kita datang kepada Tuhan di dalam penyerahan diri kita. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur untuk hari ini ya Tuhan, untuk kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami semua. Kami diizinkan untuk kembali menikmati hidup di pagi hari ini. Berjumpa dengan setiap pribadi, baik itu keluarga kami, saudara-saudara kami. Semuanya kami nikmati dengan penuh syukur sukacita. Bahwa Tuhan dengan senantiasa menjaga dan merawat, memberkati setiap kehidupan kami. Meskipun kami di dalam persekutuan saat ini masih berada di tengah-tengah pandemi COVID-19. Namun dengan besarnya dan dalamnya kasih Tuhan, kami masih diizinkan untuk kembali membangun persekutuan denganmu. Sungguh besar, sungguh dalamnya kasih yang Tuhan berikan kepada kami. Dan di pagi hari ini kami bersama-sama dengan seluruh warga jemaat dan para pemirsa yang ikut membangun persekutuan ibadah, datang kepada Tuhan, menyerahkan diri kami, melihat, mengevaluasi
setiap hal yang telah kami lakukan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Maka izinkan kami Tuhan untuk mengakui segala kesalahan, dosa, pelanggaran kami di hadapan. Kami malu ya Bapa, sebab kami tidak mampu melakukan perbuatan-perbuatan yang condong sesuai selaras dengan kehendak dan firman Tuhan. Kami masih mengandalkan pikiran kami, kekuatan dan tenaga kami, keberadaan kami, kekayaan kami yang kami miliki, dan semuanya itu sebenarnya adalah pemberian Tuhan kepada kami. Kami masih mencoba untuk mencari kepuasan secara pribadi tanpa kami mengenal atau melibatkan penyertaan Tuhan dalam kehidupan ini. Kami mohon belas kasihan-Mu ya Bapa. Kami mohon pengampunan-Mu, sehingga kami semua saat ini boleh kembali menjadi anak-anak Tuhan, kembali dipulihkan, kembali menjadi pribadi ciptaan-Mu sebagai ciptaan pada mulanya. Sehingga kami semua ya Tuhan pada saat ini dapat membangun persekutuan peribadahan tanpa terhalangi oleh dosa, pelanggaran, dan kesalahan kami. Untuk ke depan di dalam kami hidup, kami mohon setiap kami, Tuhan berikan Roh-Mu yang kudus, sehingga kami dipimpin, dipandu, direngkuh dalam setiap waktu kami. Sehingga hidup kami senantiasa mencerminkan akan kehendak dan firman Tuhan. Inilah Tuhan penyesalan kami, sekaligus pengharapan kami. Semuanya kami letakkan di dalam tangan kuasa Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Ibu bapa dan saudaraku yang berbahagia di dalam cinta dan kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Sungguh setiap hati, setiap pribadi yang berani dan mau tergerak untuk datang kepadanya, mengakui segala pelanggaran dan dosa-dosanya dengan hati yang jujur dan tulus. Bapak, Ibu, dan saudaraku, Tuhan yang kita muliakan adalah Tuhan yang penuh kasih, Tuhan yang penuh dengan pengampunan kepada setiap umat-Nya yang berani datang mengaku setiap dosa dan kesalahannya di hadapan-Nya. Adapun bentuk sukacita, mari kita dengarkan bersama-sama sebagai wujud berita anugerah dan petunjuk hidup baru bagi kita semua yang terambil di dalam Mazmur pasalnya 116 ayat 6 sampai 7 yang demikian. Tuhan memelihara orang-orang sederhana. Aku sudah lelah. Saya ulangi, aku sudah lemah, tetapi diselamatkannya aku. Kembalilah tenang, hai jiwaku, sebab Tuhan telah berbuat baik kepadamu. Inilah wujud sukacita, anugerah yang Tuhan berikan kepada kita semua. Bahwa setiap kita yang sederhana di hadapan Tuhan, mengaku segala kesalahan kita, Tuhan menyelamatkan kita dan mengampuni segala dosa-dosa kita. Kita sambut berita anugerah dan petunjuk hidup baru ini dengan kita bernyanyi melalui kidung Pasamuan Jawi nomor 59 bait 1 dan 2. Pinujio tansah Allah momirah. Angkung
harjo. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, tiba waktunya kita akan merenungkan sebagian dari firman Tuhan. Firman Tuhan pada pagi hari ini terambil di dalam Injil Matius pasal 20. Nanti kita akan membaca ayat yang pertama sampai yang ke-16. Mari Bapak, Ibu, dan Saudara, kita tunduk kepala, kita serahkan hati dan diri kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Sungguh luar biasa penyertaan-Mu ya Tuhan, sungguh indah Engkau menyertai segala langkah dan aktivitas kami. Terima kasih atas hari-hari yang telah Engkau berikan kepada kami ya Tuhan, sehingga sampai pada hari ini Engkau masih memberikan kesehatan bagi kami semuanya. Terima kasih atas hari-hari indah yang telah Engkau berikan kepada kami. Dan pada saat ini ya Tuhan, mampukan kami untuk merenungkan firman-Mu. Biarlah melalui hamba-Mu, Bapak Pendeta Sandi yang akan membawakan renungan bagi kami semua ya Tuhan. Biarlah apa yang disampaikan menjadi berkat bagi kami semuanya. Bersabdalah Tuhan, kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkan. Amin. Gusti kula mirengaken Gusti angandika kula ngestoaken. Mari Bapak, Ibu, dan Saudara, kita persiapkan Alkitab kita. Mari kita baca Injil Matius pasal 20 ayat yang pertama sampai yang ke-16. Demikian firman Tuhan. Perumpamaan tentang orang-orang upahan di kebun anggur. Adapun hal kerajaan surga sama seperti tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Kira-kira pukul 9 pagi ia keluar pula dan dilihatnya ada lagi orang-orang lain menganggur di pasar. Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku dan apa yang pantas akan kuberikan kepadamu." Dan mereka pun pergi. Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 petang ia keluar pula dan melakukan sama seperti tadi. Kira-kira pukul 5 petang ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain pula. Lalu katanya kepada mereka, "Mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari?" Kata mereka kepadanya, "Karena tidak ada orang mengupah kami." Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku." Ketika hari malam, tuan itu berkata kepada mandurnya, "Panggillah pekerja-pekerja itu dan bayarlah upah mereka, mulai dengan mereka yang masuk terakhir hingga mereka yang masuk terdahulu." Maka datanglah mereka yang mulai bekerja kira-kira pukul 5 dan mereka menerima masing-masing 1 dinar. Kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu, sangkanya akan mendapat lebih banyak, tetapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar juga. Ketika mereka menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada tuan itu. Katanya, "Mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja 1 jam, dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari." Tetapi tuan itu menjawab seorang dari mereka, "Saudara, aku tidak berlaku adil terhadap engkau.
Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau? Karena aku murah hati. Demikianlah orang yang mahir terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Berbahagialah kita semua umat Tuhan yang senantiasa melaksanakan firman Tuhan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Amin. 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 Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan Saudaraku. Salam Patunggilan. Ya, Ibu Bapak dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bagaimana kabar panjenengan? Semua baik, sehat, ada sukacita. Ya, Bapak Ibu dan Saudara, kami selaku pelayan Majelis Jemaat, kami senantiasa selalu berdoa untuk Bapak Ibu Saudara yang pada saat ini beribadah di rumah, dan juga untuk para pemirsa yang saat ini juga bergabung dengan kami di ibadah online GKJ Situbondo. Kami berdoa untuk panjenengan tetap di dalam rengkuhan Tuhan, selalu sehat dan di dalam sukacita bersama. Tetap semangat, tetap kita bersama-sama berdoa dan mengandalkan Tuhan di tengah-tengah pandemi COVID-19 saat ini yang tidak tahu kapan ujung dari COVID-19 ini selesai. Tapi yakinkan hati, jiwa Bapak Ibu dan Saudara semuanya bahwa pasti ada akhir, pasti ada jalan, karena Tuhan senantiasa berkarya kepada setiap umatnya. Mari kita tunggu dengan sabar, kita tetap menjaga protokol kesehatan. Bapak Ibu dan Saudara tetap harus pakai masker. Sekali lagi saya menghimbau panjenengan gunakan masker kemanapun panjenengan berpergian. Kemudian sering-seringlah cuci tangan dengan sabun dan air mengalir, gunakan hand sanitizer. Juga mari ini yang menjadi pergumulan bangsa Indonesia, hindari gerombolan atau perkumpulan. Kita menjaga social distancing dan physical distancing. Mari dengan semangat yang seperti ini kita bisa segera melepaskan diri, mengakhiri pandemi COVID-19 ini. Bapak Ibu dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pada minggu pagi hari ini kita akan merenungkan dari firman Tuhan yang terambil di dalam Injil Matius pasal 20 ayat 1 sampai 16. Iya, kebanyakan ketika kita, Bapak Ibu dan Saudara serta saya membaca firman Tuhan ini langsung pasti dan dapat dipastikan langsung melekat dalam benak kita adalah gambaran tentang sebuah ketidakadilan dari seorang pemilik kebun anggur yang tidak memberikan upah yang pantas atau yang sesuai kepada para pekerjanya. Ya, memang Bapak Ibu dan Saudara, karena kalau kita melihat ya tentu saja siapa yang senang, pasti siapa yang senang menghadapi atau diperlakukan tidak adil seperti dalam bacaan ini. Panjenengan dan saya pun ketika tidak diperlakukan dengan adil, tentu ini akan membuat hati kita atau hidup kita menjadi sensitif dengan peristiwa tersebut. Nah, ketidakadilan ini tidak hanya merugikan untuk hidup kita, tetapi juga bisa menjadi sarana
untuk melecehkan atau pelecehan harga diri kita. Kita tidak dihargai dengan baik. Kita tidak diberikan sesuatu yang artinya dipandang dengan layak. Nah, Bapak Ibu dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau kita berbicara soal Injil Matius pasal 20 ayat 1 sampai 16 ini, Bapak Ibu dan Saudaraku, memang tidak bisa dipungkiri bahwa para pekerja, baik yang bekerja yang benar-benar mereka bersungut-sungut adalah mereka yang bekerja sejak pagi, sejak jam 6 pagi. Dan ada yang bekerja jam 12, ada yang bekerja jam 3 dan lain sebagainya. Bahkan yang hampir petang mereka baru masuk. Kalau kita melihat konteks kehidupan pekerja kebun anggur di zaman itu, Bapak Ibu dan Saudara, kalau kita melihat teologi sosial bahwa panen anggur di Israel itu biasanya berada di bulan September, di mana di bulan September ini situasinya cukup tidak baik, bahkan juga sangat tidak baik, karena temperatur masih tinggi, artinya masih panas sekali, dan juga angin yang masih sangat kencang. Anginnya kencang, suhunya sangat tinggi, panas, tentu juga kering begitu. Dan ini bagi pekerja yang ada di luar atau pekerja outdoor ini sangat menyulitkan. Nah, bagaimana Bapak Ibu membayangkan mereka yang kerja dari jam 6 pagi satu hari penuh, mereka bekerja selama 12 jam, begitu anggap saja seperti itu. Mereka bekerja dan ada pekerja yang baru masuk sama, menerima bayaran yang sama, yaitu 1 dinar. Tentu saja ini adalah bagian yang membuat kita ini bacaan tidak adil. Ini adalah peristiwa seolah-olah tidak adil, ketidakadilan sang pemilik kebun anggur kepada sang pekerjanya. Namun Bapak Ibu dan Saudara, pada bacaan ini kita tidak diajak untuk fokus kepada adil atau tidak adilnya sang pemilik kebun anggur kepada pekerjanya. Tetapi ini mau memperhatikan terkait bagaimana sikap, bagaimana perilaku kehidupan kita di dalam berkarya setiap dinamika kehidupan Bapak Ibu dan Saudaraku. Ini adalah konsep tentang keselamatan yang diberikan Tuhan kepada setiap umat. Bapak Ibu dan Saudara, ada orang yang lahir dari kecil sudah Kristen, ada yang mereka di pertengahan, ada yang mereka berada di hampir usia senja, adapun yang hampir berada di nyuwun sewu hujung maut kehidupan. Ini adalah proses penerimaan, proses bagaimana kita hidup serta merta berproses di dalam penyertaan Tuhan. Bapak Ibu dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di dalam cerita ini Tuhan Yesus mencoba untuk memberikan penjelasan bahwa setiap pribadi yang datang kepada Tuhan senantiasa diberikan jaminan keselamatan kekal dan abadi, asalkan mereka senantiasa hidup sesuai dengan taraf pekerja Tuhan, yaitu mengikuti setiap kehendak dan perintah Tuhan.
Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, tentu saja ini bukan soal adil dan tidak adil. Ini adalah soal keselamatan yang diberikan kepada Tuhan. Mungkin kita iri, wah enak yo, mereka berada dulu hidupnya seperti itu, terus datang kepada Tuhan, minta pengampunan Tuhan, diampuni, dapat jaminan keselamatan. Lah aku dari kecil, dari ini tetap berada dalam jalur ini. Bukan persoalan yang membuat kita, Bapak Ibu Saudara, jatuh kepada iri hati. Memang seringkali kita jatuh pada perasaan karena orang lain mendapatkan kemudahan, mendapatkan kemurahan dari Tuhan. Satu contoh misalnya, Bapak, Ibu, dan Saudara, saya selama hidup ini saya sudah menyerahkan diri saya kepada Tuhan. Saya tidak lupa akan berdoa. Saya tidak lupa akan membaca firman. Saya tidak lupa akan merenungkannya. Saya tidak lupa selalu mengucap syukur dalam setiap hal, setiap peristiwa yang menimpa saya. Tetapi kenapa saudaraku yang di sana, mereka tidak melakukan ini? Mereka tidak sering datang beribadah. Mereka juga tidak selalu berdoa serajin saya, serajin keluarga saya. Tetapi mereka mendapatkan kemudahan, rezekine kok lancar-lancar saja mereka. Bahkan mereka bisa beli A, beli B, beli C, dan lain sebagainya. Dan aku yang masih setia kepada Tuhan, yang terus bergumul, terus melakukan kehendak Tuhan, kok masih jalan di tempat. Rumah yo seperti ini, pekerjaan yo tidak ada yang bisa mengupayakan naik, mendapatkan upah yang baik. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, tentu saja kita melihat hal itu membuat hati kita iri, membuat hati kita merasa panas. Ya. Atau mungkin kita di dalam pekerjaan ada saudara kita, wah, ndak tahu nanggone perkumpulan, sudah tidak pernah datang ke ibadah patuen, sudah tidak, dan saya yang tak belan-belani datang ibadah patuen meskipun terlambat, datang dalam ibadah minggu meskipun banyak pekerjaan yang numpuk, tetapi saya melakukan firman Tuhan, saya melakukan pekerjaan Tuhan. Bahkan saya senantiasa bekerja dengan jujur, bekerja dengan tetap seperti yang dikehendaki Tuhan, dan mereka tidak. Mereka selalu membuat ulah dan lain sebagainya. Toh mereka yang cepat naik pangkat. Atau kepada anak-anak, wah, saya belajar dengan sungguh-sungguh, saya les dan lain sebagainya, tapi nilai saya tidak seperti teman saya, mereka yang ndak les, mereka yang cuman bermain, mereka yang cuman hura-hura, tapi mereka bisa dapat nilai bagus, mungkin karena mereka nyontek, nyontoh, mereka ngerpek dan lain sebagainya. Tuhan, rasanya tidak adil toh hal seperti itu terjadi dalam hidup ini. Bapak, Ibu, dan saudara, ketika kita membandingkan hal tersebut kepada hidup kita, maka timbullah rasa iri hati. Dan ketika iri hati itu menjangkiti setiap hati kita, maka satu hal, Bapak, Ibu, dan saudara, damai sejahtera yang diberikan Tuhan kepada kita lambat laun akan hilang. Kok bisa, Pak? Bisa. Kenapa? Iya. Ketika kita mulai membandingkan dan mulai iri hati, yang terjadi adalah kita akan benci, kita akan marah. Dan lanjut di step yang kedua, kita akan kecewa.
lanjut ke step yang ketiga, kita akan melakukan cara manusia. Maka damai sejahtera itu tidak ada lagi dalam hidup Bapak, Ibu, dan Saudara. Firman Tuhan, Injil Matius 20 ayat 1 sampai 16. Sebenarnya mau mengingatkan kita, jangan sampai yang namanya damai sejahtera, sukacita yang Tuhan berikan kepada kita secara cuma-cuma ini hilang karena kita iri hati kepada orang lain. Atau kita membandingkan diri kita dengan orang lain. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, hari ini kita merujuk bahwa di dalam tema firman-Nya sebagai penuntun hidup dalam genggamannya. Artinya, mari kita senantiasa membuka hati kita. Kalau mungkin ada di Bapak, Ibu, Saudara hari ini, monggo, saya tidak menghakimi Bapak, Ibu, dan Saudara. Tetapi firman Tuhan berkata demikian. Mari kita kembali, kita mengevaluasi, kita menselidiki setiap hati kehidupan kita. Adakah iri hati kepada saudara kita? Adakah iri hati kepada tetangga kita? Atau adakah marah, kecewa kepada Tuhan yang membeda-bedakan seolah-olah tidak adil dalam hidup ini? Mungkin ada dalam pekerjaan saudara, mungkin terjadi dalam sekolah, adik-adik, anak-anak jemaat, teman-teman yang sekolah mahasiswa, atau yang terjadi pada keluarga-keluarga. Bapak, Ibu, hari ini kita belajar. Yuk, jangan sampai damai sejahtera dan sukacita yang Tuhan berikan itu hilang begitu saja. Mari kita syukuri apapun yang terjadi, apapun yang menimpa kita, tidak usah melihat orang lain. Mari kita syukuri, kita tetap bersyukur. Karena dengan kita bersyukur, Bapak, Ibu, dan Saudara, panjenengan membuka satu jalan yang luar biasa yang akan Tuhan berikan kepada panjenengan semua. Apa itu? Nantikan dan nikmati saja. Ketika panjenengan, sekali lagi saya ulangi, ketika panjenengan tetap bersyukur dalam satu kondisi situasi apapun, panjenengan akan membuka satu jalan berkat dan sukacita yang akan Tuhan berikan kepada Bapak, Ibu, Saudara. Firman Tuhan sebagai penuntun hidup dalam genggamannya senantiasa termatrai dalam kehidupan kita hari lepas hari. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara terkasih di dalam Tuhan, kami undang untuk bangkit berdiri. Mari kita mengikrarkan pengakuan iman Rasul kita bersama umat Kristiani di seluruh dunia. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati,
naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang berbahagia di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita masuk di dalam pelayanan doa syafaat. Mari kita berdoa, dan di akhir doa syafaat nanti kita akhiri dengan doa Bapa kami secara bersama-sama. Mari kita berdoa saat teduh bagi setiap kita. Bapa yang Maha Kasih, kami mengucap syukur untuk kesempatan di pagi hari ini, bahwa kami diizinkan untuk membangun persekutuan peribadahan kami yang kami lakukan di setiap rumah kami masing-masing atau di mana saja kami berada saat ini. Dengan keterbatasan yang kami miliki, dengan keadaan yang kami harus jalani saat ini, izinkan kami datang menghampiri tahta Tuhan dengan ucapan syukur dan sukacita. Bahwa Tuhan senantiasa memelihara, menuntun, memberkati hidup kehidupan kami saat ini. Meskipun tantangan demi tantangan yang berat, pergumulan demi pergumulan yang selalu menyelimuti kami, Tuhan dengan penuh kasih, tangan-Mu selalu membimbing, mengurapi kami dengan berkat-berkat Tuhan. Kami mengucap syukur dan kami berterima kasih. Dan pagi hari ini kami juga bersama-sama, kami boleh menghayati panggilan Tuhan di dalam seluruh rangkaian peribadahan. Baik itu pujian, perenungan kami, bahkan doa-doa kami kepadamu. Kami juga mengucap syukur di tengah-tengah peribadahan ini ya Tuhan, kami diizinkan bersama-sama menerima sapaan dan sentuhan Tuhan melalui pelayanan firman. Memang seringkali kami berpikir Tuhan tidak adil. Sama seperti kisah di dalam Injil Matius pasal 20 ayat 1 sampai 16. Seringkali kami merasa iri terhadap orang-orang yang mereka mendapatkan kemurahan, mendapatkan kemudahan, baik itu dalam kehidupan sehari-hari mereka, baik pekerjaan, usaha, pendidikan mereka, keberadaan sosial dan lain sebagainya. Ketika kami bandingkan dengan kami selalu melakukan kehendak Tuhan dengan sungguh-sungguh, hati kami selalu bersandar kepada Tuhan, tapi kami melihat situasi kehidupan kami yang berbeda dengan mereka yang kami anggap tidak seperti yang kami lakukan. Ya Tuhan, kami belajar, sungguh sekarang kami terbuka hati, dan Tuhan membuka mata dan pikiran serta hati jiwa kami, supaya kami tidak terpengaruh dengan situasi tersebut, tidak terpengaruh dengan kondisi yang terjadi. Justru kami mampu untuk selalu mengucap syukur, selalu menyandarkan diri kami kepada Tuhan. Karena dengan kami melakukan itu, di setiap hal, di setiap peristiwa, tentu ini membuka satu jalan berkat penyertaan yang Tuhan berikan kepada kami. Maka ya Bapa, ajarilah kami, topang kami, tuntun kami untuk mampu melakukan kehendak firman Tuhan ini dalam setiap kehidupan kami, pribadi lepas pribadi. Kiranya kami dimampukan menjadi saksi Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami. Bapa, izinkan kami saat ini membawa syafaat, membawa pengharapan-pengharapan, terkhususnya untuk bangsa dan negeri kami Indonesia. Dalam situasi dan kondisi saat ini, kami mohon rahmat dan hikmat Tuhan senantiasa menuntun dan membimbing setiap pemimpin negeri kami, juga seluruh elemen masyarakat, sehingga kami bersama boleh membangun, boleh mendorong
bangsa dan negeri ini menuju bangsa yang baik, bangsa yang senantiasa mencerminkan kasih dan kehendak Tuhan. Kami juga menyerahkan ya Bapa, keberadaan negeri kami ini di dalam penanganan baik secara ekonomi, politik, hubungan sosial masyarakat, dan juga keberadaan negara kami, bangsa kami yang terus berjuang untuk memutus mata rantai COVID-19. Kami serahkan para pemimpin negeri kami dari pusat sampai daerah dan juga setiap elemen masyarakat untuk bersama-sama bersinergi di dalam mewujud nyatakan negara Indonesia yang aman dan damai. Kami juga menyerahkan keberadaan Kabupaten Situbondo. Bila di saat-saat ini ya Tuhan, kami dan mungkin juga beberapa daerah-daerah yang juga akan serentak melaksanakan pesta demokrasi, pemilihan pemimpin, bupati dan lain sebagainya, para pemimpin daerah kami mohon rahmat dan hikmat Tuhan sehingga terkhususnya di Kabupaten Situbondo dapat berjalan dengan lancar, aman, damai, sehingga siapapun nantinya yang menjadi pemimpin di Kabupaten Situbondo senantiasa mampu mengemban tugas jabatannya dengan baik dan benar seturut dengan kehendak dan firman Tuhan. Kami juga berdoa untuk gereja-gereja Tuhan. Mampukan setiap gereja-gerejamu ini sebagai tangan-tangan Tuhan yang ada di dunia ini, membawa damai sejahtera, membawa kabar kebenaran melalui setiap kegiatan, setiap pelayanan yang gereja lakukan. Kami berdoa untuk Gereja Kristen Jaiwetan, baik dari lingkup majelis agung, majelis daerah, berbagai wacana, berbagai cara, kreativitas GKJW di dalam terus melayani jemaatnya, melayani setiap melaksanakan program-program kegiatannya, baik dari via daring dan segala sesuatu virtual, semuanya kami usahakan untuk pelayanan dan pewujud nyataan sentuhan sapaan Tuhan melalui pelayanan-pelayanan di Gereja Kristen Jaiwetan. Kami serahkan Tuhan pemimpin gerejawi kami. Kiranya Tuhan berikan rahmat dan hikmat kepada setiap mereka dalam menjalankan tugas pelayanan mereka masing-masing. Kami juga menyerahkan jemaat Situbondo, majelis jemaat, baik itu dari segi pendeta, penatua, diaken, dan seluruh warga jemaat yang ikut ambil bagian dalam pelayanan gerejawi. Tuhan berkati, Tuhan tuntun, Tuhan topang. Tuhan perlengkapi dengan kreativitas sehingga pelayanan demi pelayanan dilakukan boleh menjadi sarana untuk kemuliaan nama Tuhan dan tentu saja untuk membangun iman jemaat Situbondo. Kami menyerahkan pula kegiatan-kegiatan yang hendak akan kami langsungkan, baik kegiatan-kegiatan peribadahan maupun kegiatan-kegiatan yang kami lakukan di dalam perjumpaan via online. Kiranya Tuhan berkati, Tuhan mampukan kami semua melayani dengan baik. Bapa, kami juga menyerahkan keberadaan warga jemaat ataupun para pemirsa yang pada saat ini menyaksikan ikut ambil bagian dalam peribadahan online saat ini. Bagi saudara kami yang sakit, bagi setiap keluarga yang mendambakan kedamaian, kebersamaan, setiap keluarga yang mendambakan buah hati, setiap ibu-ibu yang sedang hamil, setiap pribadi yang mendambakan pekerjaan pasangan hidup, anak-anak kami yang belajar maupun yang bekerja, baik di kota Situbondo maupun di luar kota, kepada Adi Yuswo, janda, duda, yatim, piatu, pada setiap saudara-saudara kami semua yang mengalami kondisi dan situasi di masing-masing yang mereka hadapi.
juga kepada saudara-saudara kami yang di dalam 1 minggu ini mereka berbahagia karena pertambahan usia, baik kelahiran maupun perkawinan mereka. Kepada anak Daud Ruel Septayasa, Bapak Hartoyo Setiawan, Bapak Raffi Amorikano Kaya, Ibu Elok Setianingsih, keluarga Ibu Sih Ngrenani dan Ibu Jumani, dan setiap pribadi yang tidak mampu kami sebutkan satu persatu. Tuhan, Engkaulah yang empunya berkat, Tuhan yang empunya kuasa, Tuhan yang empunya kehidupan. Senantiasa Tuhan menyertai, menolong, menopang, menuntun, memberkati setiap kehidupan kami, sehingga keadaan yang kami alami ini segera dapat teratasi dengan tetap berpengharapan kepada Sang Kristus Yesus. Kami yakin dan percaya, karena setiap pribadi yang berseru memohon kepada Tuhan, Tuhan senantiasa mendengarkan, dan Tuhan senantiasa mewujud nyatakan setiap permohonan kami di dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Ajar kami tetap menyandarkan diri kami, berpengharapan kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ajar kami untuk mampu mengucap syukur di dalam situasi kehidupan kami hari lepas hari. Ampuni kami, maafkan kami bila kami dalam beribadah ini ada hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kami mohon pengampunan. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa kami, inilah harapan kami. Semuanya kami letakkan ke dalam tangan putramu yang tunggal, Tuhan kami Sang Kristus Yesus, yang adalah firman yang hidup dan penyelamat kehidupan kami. Izinkan ya Tuhan, doa kami ini kami akhiri dengan doa yang telah Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kini tiba saatnya bagi kita untuk menghaturkan persembahan sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan, karena di dalam kehidupan kita sehari-hari Tuhan selalu menyertai dan tangannya tidak pernah terlambat menolong kita. Adapun firman yang akan kita pakai di dalam memberikan persembahan sebagai dasar bagi kita diambil dari Kitab 2 Korintus pasal yang ke-8 ayat yang kedua. Demikianlah firman Tuhan. Selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Adapun teknis dalam persembahan ibadah online pagi ini, yaitu persembahan dimasukkan di dalam amplop, kemudian persembahan ini dapat diserahkan kepada majelis dalam masing-masing dasawisma, bisa juga diserahkan kepada bendahara jemaat yaitu Ibu Nani Sundari, bisa juga diserahkan kepada Bapak Pendeta Sandi Hadiwijaya di Pastori GKJW Jemaat Situbondo. Marilah kita menaikkan pujian persembahan yang diambil dari Kidung Pasamuan Jawi nomor 165, bait yang pertama dan kedua. Konjo merengkang moho agung.
saos pisungso jinaning ngaing mana wit berkahing Allah jimangko wasineng karo lan temberi nekso Atyasana mun pangati mring kambulia ing Gusti Unjuala kang maluhur kawula saos syukur kepaparing raos sumah witan sari Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita membawa persembahan kita pada pagi hari ini di dalam doa persembahan. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga yang mulia, kami kembali menghadap kehadirat-Mu ya Tuhan. Kami bersukacita karena kasih-Mu tidak pernah berhenti di dalam kehidupan kami. Engkau senantiasa memberkati tangan-tangan kami untuk bekerja, untuk menghasilkan berkat rezeki yang dapat kami pergunakan untuk kelangsungan hidup kami. Engkau juga memberikan kesempatan kepada kami untuk dapat menjadi berkat bagi semua orang dimanapun kami berada. Oleh karena itu ya Tuhan, kami mengingat akan kemurahan-Mu, sehingga pada pagi hari ini kami menyerahkan ucapan syukur kami berupa persembahan. Tuhan, sebelum persembahan ini dapat dipergunakan, kiranya Engkau menyucikan dan menguduskan persembahan ini, sehingga layak Engkau terima sewangi puji-pujian yang akan menyukakan hati-Mu. Tuhan Yesus yang penuh dengan kasih, kiranya Engkau juga memberkati Bapak, Ibu, majelis yang akan mengelola persembahan ini, sehingga persembahan ini dapat dikelola dengan baik untuk menyokong setiap kegiatan-kegiatan gereja, juga untuk kemuliaan nama-Mu. Kiranya mereka Engkau berikan roh hikmat, roh tanggung jawab, juga roh takut akan Tuhan. Tuhan, jika sebentar lagi kami akan undur di dalam ibadah ini, kiranya Engkau tetap senantiasa menyertai kami di dalam melaksanakan tugas dan aktivitas kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan, ampunilah setiap dosa dan kesalahan yang terselip di dalam hati kami. Kiranya Engkau saja yang menyempurnakan doa persembahan kami ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan doa ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Amin. Bapak, Ibu, Saudaraku, kami undang untuk bangkit berdiri. Jemaat Tuhan, mari kita undur dari hadapan Tuhan. Kembali ke dalam setiap pekerjaan dan aktivitas kita masing-masing dengan tetap setia, dengan penuh sukacita dan selalu mengucap syukur. Mari dengan kita mengucap syukur, senantiasa kita membuka
satu jalan berkat yang Tuhan berikan kepada kita semua. Tentu saja mari kita sandarkan hidup ini kepada Tuhan, karena Tuhanlah yang mampu memberikan kekuatan dan juga berkat kepada kita semua. Kita akhiri ibadah ini dengan kita bernyanyi dari Kidung Pasamuan Jawi nomor 448. Kita nyanyikan baitnya yang pertama, Pro Prajurite Gusti. Prajurite Gusti kang samya tinuta anywa padha suwala nyebar kabar atyong yeku kabar sih rahmat dadak ka swarga kang jinungken praumat pinurip percaya. Ayo maju jogiri satimu marga Gusti nganti salakumu. Ayo maju undang no samangka muni kang dasar ngetuni ratu akyo. Jemaat Tuhan, mari arahkanlah hatimu kepadanya dan terimalah berkat Tuhan melalui hambanya. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin. Sing Gusti kita umram ring kita tentrem raja sing Gusti kita umram ring kita.